Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Gema. Jangan pernah bosan untuk menonton program ini dan saya percaya firman yang kita dengar tiap-tiap hari selalu akan memberikan kekuatan dan jalan bagi setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan. Dan saya percaya di dalam program ini saudara akan selalu belajar bertumbuh ke arah Kristus. Untuk itu mari sama-sama kita melihat bacaan Alkitab yang terambil dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Demikian kata firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini merupakan satu sasaran yang langsung Rasul Paulus sodorkan kepada jemaat yang ada di Efesus ketika itu. Ketika Injil mulai diberitakan, kemudian orang-orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bukan cuma sekedar mereka pandai melakukan ibadah-ibadah dalam tanda kutip, atau selebrasi seremonial yang seperti kita lakukan juga setiap minggu, tetapi ada sasaran yang jelas. Paulus mau memberikan satu pengajaran yang penting kepada jemaat di Efesus ketika itu. Dan itu masih relevan. Dan itu juga buat kita. Katakan sama-sama itu buat kita juga yang mendengarkan firman Tuhan ini hari ini. Apa tujuannya? Apa sasarannya? Waktu sampai kita semua katanya telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kalau bicara tentang pertumbuhan iman, kesatuan iman, pengetahuan yang benar harus difokuskan kepada sasaran yang tepat, yaitu tentang anak Allah. Pengertian yang benar tentang anak Allah. Ada banyak pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang berseliweran di mana-mana, di media sosial, ya kan, yang bisa mendistract kehidupan kita, saudara. Pastikan saudara harus punya pengetahuan yang benar dan mendalam tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena ada dalam tanda kutip Yesus-Yesus yang lain yang sedang diberitakan oleh para penginjil-penginjil palsu, para guru-guru palsu yang sedang menyodorkan alternatif lain, keselamatan di luar Yesus yang seolah-olah mereka dirikan itu sebagai sebuah kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Sasarannya adalah kalau kita baca terus ayat-ayat tadi yang baru saja kita baca adalah ini. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu sasaran yang utama. Sasaran akhir dari kita mengiring Tuhan itu harus kita mengalami kedewasaan penuh. Kita nggak gampang jadi Kristen yang baper, yang anak-anak terus, yang ingin diperhatikan terus, yang ingin dimong-mong terus. Hey saudara-saudara, kita yang udah lahir dari keluarga Kristen, saudara sudah melayani Tuhan puluhan tahun, 30, 40, 50 tahun. Rasanya aneh juga sih kalau kita udah dewasa tetapi kelakuan kita masih seperti anak-anak. Dalam kehidupan nyata aja kita ditertawai orang kalau saudara masih ngempeng, ibaratnya usia udah bangkotan 40-50 tahun tapi masih perilaku anak-anak. Bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Kita masih dimong terus, ingin diperhatikan terus. Bukan berarti saudara dan saya tidak saling mengasihi, bukan itu konteksnya. Tetapi kalau kita nggak mengalami kedewasaan penuh, maka hidup kita rapuh. Ibarat seperti benda itu ada tulisan ini, fragile. Jadi Kristen yang fragile, gampang pecah, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang mendapat nggak bisa tersinggung dikit. Pokoknya ada hal-hal yang disampaikan firman Tuhan, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan secara terus terang tanpa munafik. Langsung hati kita menolak. Aduh. Dan kita merasa bahwa ini rasanya gereja ini gak cocok untuk saya harus pindah saja. Nanti begitu saudara ditegur lagi oleh hamba Tuhan yang lain, kita merasa gereja ini gak cocok. Makanya kehidupan kita cuma putar. Kita tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan sasarannya pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Biarlah firman ini menegur saudara dan saya. Saya juga. Kalau ada hal-hal yang salah yang perlu kita koreksi dari pemimpin, bicaranya mungkin keras. Bukalah hati saudara. Maka kalau firman itu datang dan biarkan kita terima dengan kasih.
Kita terima dengan telinga yang penuh dengan kasih. Dan kita mau berkata, Tuhan terima kasih untuk teguran itu. Kalau aku ditegur berarti aku salah. Aku mau perbaiki kesalahan dan aku mau hidup dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami diajar tentang kebenaran-Mu, supaya kami mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu menjadi sasaran yang utama yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami gak gampang jadi anak-anak Tuhan yang kecewa, yang gampang putus asa, yang gampang terlalu baper dalam kehidupan, sehingga kami mengasihani diri. Kami menganggap bahwa diri kami gak berguna dan sebagainya. Tuhan, ampuni kekeliruan kami dalam hal berpikir, dalam hal bertindak. Biarlah kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan kedewasaan itu penuh seperti Tuhan Yesus memenuhi hidup kami. Seperti Kristus memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kami. Sehingga gerak hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu, dipimpin oleh firman-Mu. Dan kami menghidupi kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari, sehingga yang keluar dari dalam ini adalah sesuatu yang baik, yang terpancar, yang menjadi dampak bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, kiranya setiap telinga yang mendengar diberikan kekuatan untuk memampukan firman dan menjalankan firman ini. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semua.